Pandai mengeluarkan kata-kata yang menghanyutkan dan dengan ekspresi yang meyakinkan. Vicky nampaknya berhasil membuai gadis-gadis untuk jatuh di pelukan dan tidak berdaya dibuatnya. Bersama dengan seorang pakar mikroekspresi, Insert Investigasi mencoba menganalisa ekspresi dan perilaku Vicky. Layakkah dia disebut seorang penipu dan perayu yang ulung meyakinkan? Bagaimana cara tepat mendeskripsikan Vicky Prasetyo? Apakah ia seorang yang berani atau jenis manusia nekat? Mungkinkah pemimpi yang cerdas dan piawai memanfaatkan kekuatan kata-katanya untuk mendapatkan kenikmatan hidup? Atau ia memang sedang memperbaiki diri setelah masa lalu yang buruk? Entahlah, sampai dirinya sendiri muncul kembali dan menyampaikan argumen memadai, hanya label tak sedap yang bakal berkembang tentang sosok ini. Tapi bagaimana memahami sosok Vicky dari ekspresi wajahnya dan tingkahnya saat bertunangan? Inilah hasil telaah pakar mikroekspresi Mardigu setelah melihat rekaman pertunangan Vicky dan Zaskia 1 September lalu di ballroom hotel mewah di Jakarta yang harga sewanya ratusan juta rupiah itu. Menyematkan cincin berlian tanda pengikat hubungan keduanya. Dari seluruh gerakan tubuhnya ini terlihat adalah well set, alias dia sudah latihan berkali-kali, alias ini bukan spontanitas. Jadi ini adalah acara yang memang sudah diset. Kemudian dan hal itu memang harusnya begitu, sudah diset. Tinggal yang membedakan adalah ini diset untuk sebuah hal yang nyata atau ini diset untuk sebuah adegan sinetron. Hanya itu yang kita menunggu adalah kemudian ada pintu terbuka, ada Mbak Saskianya masuk, mereka pelukan, mereka gandengan tangan. Maka berkali-kali begitu saya tanyakan tadi, berkali-kali dalam hati atau saya bertanyakan kepada teman-teman media, ini pacaran berapa lama nih? Kayak orang baru kenal, kayak orang belum dalam, kayak orang kurang dari 3 bulan relasinya. Saya kan bukan orang yang menganalisa atau pernah tahu berita ini cukup panjang. Jadi karena saya cuma lihat dari gerakannya, cara menggandeng tangan, cara maju ke depan, saya bilang ini belum lama. Kemudian naik ke panggung, kemudian memberikan cincin. Ini kok nggak ada getaran-getarannya, nggak ada unsur surprise-nya, tidak ada unsur wow-nya gitu ya. Well set pertama yang saya lihat adalah pada saat dia ke panggung, berdiri pertama, kemudian lagi di panggung dia berbicara seakan-akan motivator. Kemudian dia meminta maaf pada ibunya, vibrasinya. Saya tidak menangkap vibrasinya sebagai sebuah ketulusan. Vibrasi sekali lagi itu akan tidak confirm sebenarnya. Kalau confirm saya lihat mimik dari depannya. Kemudian dia ke orang tuanya Zaskia juga sama seperti ke ibunya. Saya tidak menangkap vibrasi tulus. Kalau vibrasi dia menangis saya dapat gitu ya. Tapi sincere dari dalam saya dari belakang belum. Tapi sekali lagi saya tidak fair karena saya tidak menganalisa dari depan. Dari depan ini bisa membuktikan ini mainan drama atau tidak. Sekali lagi saya nggak fair dari belakang. Menurut Mardigu, dari fisiknya salah satu yang menonjol dari Vicky adalah bola mata hitamnya berukuran lebih besar dari bagian putihnya. Ini adalah ciri seseorang yang pintar meski tidak pintar secara akademis. Sementara dari bibirnya ia dapat disimpulkan sebagai seorang perayu yang meyakinkan. Bibir dia tajam di tengah dan agak mancung. Seperti tukul deh. Ini adalah sweet talker, pandai ngomong, perayu ulung. Apalagi ditambah bibir bawahnya lebih tebal daripada bibir atasnya. Sehingga emang dia jago ngomong. Secara natural dia terlahir dengan seseorang yang jago ngomong. Tapi Vicky tak bisa menyembunyikan semuanya lewat kata-kata. Ada bagian-bagian dari ekspresinya yang memang patut diduga sebagai bagian dari rencana yang berdasarkan ketidakjujuran.
Antara lain ketika ia mengatakan akan segera pergi ke Munchen untuk urusan bisnis selama 6 bulan dan reaksinya ketika Zaskia bercanda menagih janji dibelikan rumah. Adalah sewaktu dia mengatakan bahwa mau pergi 6 bulan ke mana? Belajar. Wajah seseorang begitu mengatakan, Mbak Zaskia mengatakan sesuatu, wajahnya Mas Vicky-nya berlawanan arah dengan Zaskia, dan dia senyum tipis, sebelah kanannya bergerak nipis tapi yang kirinya datar. Itu adalah ekspresinya sebenarnya gini, kena lo gitu, lu percaya omongan gue. Ngerti nggak maksud dari tersembunyinya itu? Sewaktu dia mengatakan saya mau dibelikan rumah kan, dibelikan rumahnya tuh ininya chin up, menantang, yang dalam arti dengan wajah yang ditangkap oleh Mas Vicky, ntar deh kita ngomongin nanti, kayak ya lo ngomong beginian lagi di sini, bener nggak? Menjadi seorang korban penipuan, Zaskia Gotik tak menampik bahwa dirinya memang benar-benar tenggelam dalam rayuan gombal Vicky Prasetyo. Tetaplah bersama kami, Insert Investigasi masih akan kembali setelah yang satu ini.